guys, Halo. apa kabar guys? Pastinya baik-baik saja. Baik. Saya dengan Lita Frans dan Andres Kurniawan pastinya. kembali lagi di channel Together Channel. Wow. Jangan lupa ya guys untuk like, Komen, share, and subscribe pastinya ya di Betul. sini. Jangan lupa. dan jangan lupa untuk nyalakan notification ya supaya Tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. betul sekali. Nah untuk di episode ini kita ngomongin apa nih kak? Kelihatannya kan kita kan kemarin udah ngasih tahu ya awal-awal kan Betul. tujuan video kita mau bikin apa aja. Nah kita Betul. kelihatannya seru nih bahas life balance nih ya. Mau Apa ya kira-kira life balance apa ya? Nah. Di pandangan Dita apa yang mau Dita coba mau tanya-tanyakan atau apa gitu Oke, coba? life balance ya kayak. Nah, life balance itu tentang motivasi ya kayak pengalaman hidup ya kan kak. Oke, Nah, ah. aku dengar-dengar nih guys, Hmm. untuk sebelah ini ada pengalaman hidup tentang bisnis ya Waduh, guys. bisnis ya, bisnis Siap. apa nih yang mau ditanya? Wow, ada yang tahu nggak guys bisnis apa nih guys? Dengar ada bisnis tentang makanan ya kak. Ya, benar. Oke, nah aku mau nanya ke kakak nih, Mm-mm. sudah berapa lama sih kak untuk menjalankan bisnisnya ini ya kak? Oke, sebelumnya pertama kali itu gue itu bisnis itu sambil kerja. Oke, Awal mulanya ya, oke. bisnis itu sambil kerja. Ada partner lah yang bantuin itu waktu Oke. sama. Karena kan gue nggak bisa ya, satu kerja, satu gue mengelola bisnis gue nggak bisa. Oke. Jadi gue butuh orang yang bisa ngerjain bisnis. Oke. Nah setelah itu akhirnya gue melihat ke depan, gue nggak mungkin bisa kalau kayak gini aja, misalnya kerja terus gitu kan. Oke, jadi Gua- sudah mantap tuh. jadi punya impian yang sangat besar. Kenapa gue akhirnya memberanikan diri gitu Oke. untuk terjun di dunia bisnis ini. Walaupun memang banyak orang bilang, lu berani banget bisnis kan. Jatuhnya banting setir ya Iya, kak. sangat jauh gitu dunia profesional terus ke dunia usaha itu sangat Oke, jauh. nah gimana sih kak dampaknya yang awal kakak karyawan sekarang jadi pengusaha, itu dampaknya gimana sih kakak nih? Nah, itu menarik nih. Kalau misalnya kalian ya sebagai apa karyawan atau pekerja yang punya cita-cita pengen bisnis juga, ini yang penting banget. Kenapa? Dalam artian ketika kalian mau berbisnis, kalian jangan langsung oh iya gue harus bisnis, gue langsung terjun gitu. Enggak. Kalian harus prepare semua. Contoh kenapa? Pertama kalian harus siapin mental. Bener nggak sih kuat? Betul. Karena dunia bisnis itu nggak semudah dunia pekerjaan. Kenapa? Betul. Tahu nggak kira-kira kenapa? Bedanya? Dunianya bisnis sama kalau pekerjaan. untuk di kerjaan kita diatur sama orang kan. Mm-hmm. Nah kalau bisnis kita yang mengatur diri sendiri kan. Oke, benar. Salah satunya situ Iya, kan, salah Kak? satunya itu. Oke, yang Kedua, keduanya, kalau Kak? misalnya kita bekerja sama orang, itu kita tiap bulan udah terima. Pasti dikasih uang, dapat tiap bulan. Tapi kalau bisnis, jangan pikir kayak gitu, enggak. Yang kita pikirin adalah gimana kita cara bayar gaji orang dulu. Betul. Gimana bayar operasionalnya dulu, Betul. baru kita bisa ambil. Jatuhnya biaya entertain ya kan. Bukan entertain ya, ini lebih tepatnya kita biaya untuk di Cost. operational cost-nya dulu. Oke. Kita biaya itu udah keluar baru kita bisa lihat oh ini kita untung bisa ambil berapa dari situ. Oke. Kalau misalnya kalian nggak kuat, aduh kalian bisa stres. Aduh ini omsetnya belum cukup, gua harus bayar karyawan, harus bayar vendor ini, bayar supplier ini. Nah udah pusing duluan. Kalau mentalnya belum kuat, Oke. gue pribadi sih saranin nanti dulu, kuatin mental dulu. Yang kedua, Apa tuh kak? yang kedua adalah kalian itu harus punya modal yang cukup. Betul. Dalam artian gini, modal itu bukan hanya untuk usaha aja ya. Modal usaha itu pasti. Kalian misalnya udah punya cita-cita, oh gue mau jadi bisnis online shop. Shop lah. Misalnya penyedia barang, udah tahu nih gue harus punya modal berapa. Tapi kalian nggak bisa cuma menyediakan modal situ. Kalian juga harus menyediakan modal sampai 6 bulan kalian hidup. Dalam artinya apa? Misalnya kalian butuh, gampangnya deh, misalnya sebulan butuh 2 juta. Berarti paling nggak kalian harus nyiapin 12 juta untuk persiapan hidup. Karena bisnis itu dimulai nggak pasti langsung ada bisnis yang langsung naik tinggi ada, tapi nggak semuanya kayak gitu Oh, bisnis. jadi ada jatuh bangunnya ya kak? Betul, untuk apalagi bisnis untuk ya, Kak? pertama kali itu pasti ada proses, kadang-kadang berdarah-darah, Iya. kadang-kadang nangis sendirian, orang-orang ini kenapa? Enggak apa-apa. Merasa kadang-kadang orang yang berusaha itu kadang-kadang merasa kuat, padahal dia di dalam hatinya itu Sedih ya? Kok gini banget ya? Tapi itu hebatnya seorang pengusaha
tahan banting dia. Jadi Makanya sudah tadi tahu mental ya, mental yang ketiga ya Kak. Enggak, tadi yang pertama kan mental, yang kedua Mental, kan tadi kan oh. modalnya kan. Modal Modal. itu berarti dua yang disiapkan ya. Modal Nah. untuk usaha, kedua modal untuk bertahan hidup selama 6 bulan ke depan. Ada lagi nggak Kak yang ketiganya? Ketiga itu pastinya kita butuh mentor. Kenapa sih mentor? Kita itu hidup nggak bisa sendirian. Betul. Kita itu butuh orang yang harus Pendamping, ya. meng-guide gitu. Misalnya kadang-kadang kan ada orang yang lebih pengalaman. Oh, gue bisnis online shopping nih gampang nih kayak gini. Kalau kita lihat ke orang, iya gampang. Tapi kita coba jalanin sendiri nggak segampang itu, brother. Jatuhnya kayak konsultan ya Kak ya. Iya, kita bisa Betul. konsultasi dia. Bro, kemarin lo bisa sini kok bisa ini? Iya, karena gue punya step ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu dari kita sharing sama mentor itu enak. Jadi kita udah tersusun. Ibaratnya mentor itu kan pertama kali ya, dia udah Betul, mencoba. betul. Ketika dia mencoba, ternyata oh gue pernah gagal di situ. Lu nggak boleh gagal di situ bro. Yang kayak gini tolong dihindari deh. Misalnya lu kerja sama orang tanpa ada perikatan, tanpa ada perjanjian, jangan deh. Mendingan nggak usah, ntar lu sendiri yang rugi. Gue udah pernah ngalamin. Akhirnya dia kan nggak ngakuin kalau udah punya mentor gitu. Jadi sudah ada pengalamannya ya Kak. Betul. Jadi nggak mau dibalikin lagi sama si yang kita ini ya Kak. Oke, yang keempat ada lagi nggak Kak? Keempat itu kita harus kolaborasi juga ya. Kolaborasi maksudnya dalam apa arti nih kita Kak? kerjasama. Oke, Jadi misalnya jangan sampai kita menganggap sesama yang jual itu saingan. Oke. Sekarang nggak bisa. Dunia sekarang itu butuh namanya kolaborasi dan sinergi. Betul. Gitu. Kenapa penting banget dunia sekarang? Kalau misalnya kita mau ini anggap saingan, yang C juga anggap saingan, berantem sendiri. Yang ada nanti apa? Perang harga. Jadi Murah-murahan. Oke. Murah-murahan. Nanti kalau murah-murahan jatuhnya apa? Dapat kualitas yang jelek barangnya. Betul. Yang rugi siapa? Konsumen. Sebenarnya konsumen rugi, produsen juga rugi. Betul. Sama-sama dirugikan, nggak bagus. Makanya kerjasama nanti bikin kesepakatan. Nih yang boleh kita lakukan ini, yang nggak boleh kita lakukan ini. Gimana cara kita menumbuhkan omsetnya bareng-bareng, tapi tanpa ada yang menjatuhkan. Memang sih itu pasti awalnya susah, tapi itu komitmen kerjasama, saling sinergi. Saling mutualisme ya Kak. Ada Oke. sama menguntungkannya lah pastinya. Oke, nah Kak, kasih semangat dong untuk para yang mau join bisnis pertama kali, gimana sih tips and triknya gitu loh Kak. Yang selain tadi udah gue sebutin ya ada 4 hal. Pertama sih ya pasti kalian harus percaya dulu nih sama mimpi kalian. Kalau Mimpi kalian apa nih, Kak? mimpi, misalnya kalian udah bermimpi, gue pengen jadi pebisnis besar. Oke. Atau gue nggak usah yang muluk-muluk deh, jangan yang besar. Gue pengen punya bisnis ini pasti sukses. Mimpinya itu harus kuat dulu. Oke. Dalam alam bawah sadar atau dalam pikiran kita, kenapa? Dari mimpi akan tercipta namanya to do list, apa yang harus dilakukan. Dari to do list itu akan ada namanya action. Oke. Udah kita list nih apa aja nih 1, 2, 3. Lama-lama kan aksinya apa nih? Biar bisa nanti mimpi itu terwujud. Oke. Setelah itu apa lagi? Nah setelah Ada itu ya pastinya jangan lupa berdoa pastinya. Doa itu sangat kuat karena gini ya, tadi seperti yang pertama disebut adalah mental yang kuat. Kalau misalnya kita ketika down, kita nggak punya pegangan sama Tuhan, sama aja jadi sama aja hilang. kita bisa jatuh, udah akhirnya hands up, gue kelihatannya memang gue bukan bakat, padahal belum tentu bukan yang bakat ya, karena kadang-kadang proses itu yang menjadikan dia bisa jadi berkembang gitu loh. Jadi harus kuat menghadapi setiap proses yang ada. Wow, guys, ternyata keren juga ya, guys. Menarik juga loh guys untuk pembicaraan hari ini guys. Mantap bukan guys? Ada lagi pertanyaan nggak guys di bawah ini, bisa komen? Ya nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh komen, kalau misalnya kita bisa jawab kita bantuin jawab juga ya. Oke. Nah ini terakhir kalinya nih Kak. Yes. Nah untuk pertanyaannya, kasih tips sedikit nih Kak untuk para generasi milenial atau generasi Z ini untuk bisa membangun bisnisnya ini gimana nih Kak? Selain percaya dirinya itu Kak. Oke, terkadang kan kita punya impian gitu ya, pengen bisnis, tapi memang sih bener sih ya. Kalau misalnya kita lihat memang sebenarnya banyak orang yang pengen banget untuk berusaha gitu kan, bisnis lah ya. Nah, kayak misalnya kamu pernah dengar gitu ya, lihat yang lambang hijau itu selalu bilang mulai aja dulu. Oh, pasti tahu itu. Ya, tahu kan ya? Tahu. Mulai aja dulu. Jadi semua itu memang harus dicoba. Kalau kita nggak pernah mulai, kita nggak pernah tahu. Betul. Nah, itu mulai. Tapi kita ingat ya, ketika kita mulai sama tadi tips-tips sebelumnya udah dikasih tahu. Betul. Ketika kita punya uang yang udah kita siapkan modal, itu jangan langsung kita masukin ke semuanya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita masukin semuanya, itu bisa habis. Kalau misalnya tidak bekerja.
Kalau itu nggak berjalan, udah selesai lah kita. Kita udah nggak bisa punya kesempatan. Ibaratnya kesempatan cuma satu kali karena kita taruh di semuanya. Betul. Tapi kalau misalnya kita punya modal, tadi kita bagi 1/8, mau 1/4 atau setengah. Jadi kita punya beberapa kesempatan untuk menjalankan bisnis apa. Misalnya kalau yang ini nggak bekerja, oh kita masih ada modal yang lain. Kita coba bisnis yang ini. Ini nggak berhasil pakai ini. Jangan pernah takut untuk mencoba. Semuanya mulai aja dulu. Kita sampai benar-benar tahu, oh iya ini memang jiwa gue di bisnis yang kayak gini, gitu. Jadi jangan takut ya Kak. Kalau Jangan misalnya dia takut. gagal, coba lagi. Betul. Gagal, coba lagi Betul. sampai dia tidak tahu apa sih itu kegagalan. Bisa, itu lebih bagus lagi. Sampai dia nggak tahu apa sih gagal. Ditanya, gagal apa? Aduh nggak tahu, gue nggak pernah gagal aja. Gaya banget kan. Betul ya kan Kak? Ya kan? Iya, Sampai dia seru sampai juga, seru. kesuksesan ya Kak. Iya, sampai dia menemukan kesuksesan yang sejati. Oke, Benar. nah guys, sekian dulu podcast kita hari ini. Nah jangan lupa untuk kita share lagi ya guys. Kalau ada yang pertanyaan di bawah ini, bisa komentar di bawah ini ya Ya, guys. siapa tahu kita bisa jawab, kita akan bantu jawab di Betul. komen Atau kalian. mau ada request apa Kak? Motivasi ini Kak, motivasi itu boleh ya Kak. Atau misalnya ada mau, Kak boleh ke dong bahas tentang bisnis ini kira-kira kayak gimana. Kalau misalnya kami bisa, kita akan buatkan pastinya ya. Jangan lupa ya guys, komen ya guys. Oke, sekian dulu ya Kak untuk Ayo. podcast ini. Siap. See you ya guys. Bye-bye.